Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pak Ari dan Pak Rosidi ya. Oke, gimana kabarnya Pak Ari, Pak Rosidi? Alhamdulillah baik. Ya, perasaannya bagaimana hari ini? Alhamdulillah cukup senang Pak ini. Bahagia Pak. Pak Rosidi bahagia ya. Iya ya, bahagia ya. Oke, pada kali ini nanti kita akan melakukan praktek coaching ya. Ini Pak Ari itu sebagai coach dan Pak Rosidi sebagai coaching ya. Nah, di sini mengingatkan ya untuk kompetensi inti coaching ya, yaitu untuk present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya. Mungkin itu yang nanti untuk diperlihatkan pada saat proses coaching tersebut. Baiklah, untuk proses coaching bisa langsung dimulai ya antara Pak Ari dengan Pak Rosidi. Terima kasih Pak Jana. Oke, kita melakukan sesi coaching Pak Rosidi ya. Saya sebagai coach, Pak Rosidi sebagai coach. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rosidi? Alhamdulillah. Hari ini senang Pak bisa bertemu kawan-kawan di TGP di acara coaching ini Pak. Oke, alhamdulillah Pak ya. Kemarin saya sempat mendapat kabar dari Pak Rosidi, kita janjian ini untuk diskusi Pak ya. Kira-kira apa yang mau kita diskusikan hari ini Pak? Yang saya diskusikan Pak berhubungan dengan mencari solusi Pak dari permasalahan saya, yaitu saya ini banyak tugas tambahan di sekolah. Jadi saya sekarang sebagai guru, ikut CGP, kemudian ikut sebagai waka studi kajur Pak, jurusan. Kemudian mengurus barang lagi di sekolah. Jadi waduh gimana ya Pak? Ya ini cara solusinya. Oke, jadi kita buat kesepakatan Pak Rosidi ya. Dalam waktu mungkin 15 menit ke depan kita akan coba mencari solusi untuk permasalahan Pak Rosidi mengenai tugas tambahan Pak Rosidi yang begitu banyak, di samping tugas utama Pak Rosidi itu sebagai guru. Oke. Kalau boleh tahu situasi seperti apa yang Pak Rosidi sekarang hadapi Pak? Situasi yang saya hadapi di sekolah kadang-kadang yang susahnya ketika ketemu yang jadwalnya benturan Pak. Baru ini harus ngerjain mana ini ya yang lebih dipentingkan. Apakah pekerjaan misalkan contohnya misal di urusan kajur, ini urusan urus barang. Jadi itu utamakan gimana ya harus diutamakan. Itu yang jadi kondisi yang susah bagi saya untuk menyelesaikannya. Baik Pak Rosidi. Jadi saya tangkap tadi jadi lebih ke arah mengatur jadwal Pak ya. Itu yang kesulitan Bapak. Selama ini bagaimana Pak Rosidi mengatasi ini? Selama ini saya mengatasi memang harus jangan ditunda-tunda Pak. Jadi misalnya harus ya pertama jangan ditunda, akhirnya bisa terlaksana. Oh hari ini misalnya jadwalnya harus kerjain ini misalnya ini harusnya. Jadi kalau misalnya nggak tunda akhirnya terlaksana. Tapi kalau sudah tunda waduh menumpuk nanti. Jadi lebih ke manajemen waktu lah kayaknya harusnya itu yang harus diterapkan. Atau perlu kolaborasi mungkin dengan minta bantuan gitu. Oke. Jadi kalau dari skala 1 sampai dengan 4 misalkan Pak ya, yang sudah Pak Rosidi lakukan kemarin itu udah di angka berapa nih? Baru ini 2. Baru 2 Pak ya. Dua itu seperti apa Pak situasinya? Ya, 2 itu baru ya saya dengan sebagian guru yang saya libatkan untuk membantu itu Pak. Ya. Kolaborasinya baru seperti apa? Ya. Setelah kita sesi coaching ini, Pak Rosidi maunya di angka berapa Pak? Kalau misalnya 1 sampai 4? Ya sampai 4 Pak. 4 Pak ya maksimal. Oke, kita berharap demikian Pak ya. Kira-kira situasi seperti apa kalau keempat Pak? Jadi semuanya sudah dilibatkan, ya bisa terlaksana lah. Ya sampai saya itu waktu itu bisa selesai pada waktunya pada saat yang diinginkan. Tidak ada lagi yang terlewat, tidak ada lagi yang ini. Jadi semua kerjaan sekolah apa yang sudah deadline tercapai Pak. Berharap di angka 4 itu semua tugas terlaksana dengan baik tepat waktu Pak ya. Oke.
kira-kira strategi apa yang Pak Rosidi siapkan untuk mengatasi itu? Maunya seperti apa Pak Rosidi? Yang strateginya saya akan mungkin ini sama meminta masukan atau bantuan dengan teman-teman yang lain atau kooperasi seperti apa. Mungkin ada yang lebih sering, mungkin lebih juga dapat kerjaan banyak, gimana solusinya. Nah, jadi minta masukan dari rekan-rekan seperti apa, atau kalau ada misalnya ada file yang harus ini bisa dimodifikasi, saya minta masukan juga untuk mempercepat dari implementasi gitu. Jadi Pak Rosidi lebih ke arah kolaborasi dengan kawan, Pak ya. Minta masukan Pak ya. Minta masukan bagaimana kalau misalkan ada file yang modifikasi, tinggal dimodifikasi. Gitu Pak. Jadi tugas-tugas yang memang sifatnya administrasi bisa berbagi Pak ya. Iya Pak. Kira-kira dukungan seperti apa yang Pak Rosidi butuhkan? Dukungannya yang saya butuhkan itu ya support dari rekan-rekan. Termasuk tadi misalnya waktu kurikulum yang akan menyupportnya atau backup Pak, misalnya dukungannya. Kemudian termasuk jawab misalkan nanti rekan-rekan guru yang lain selain kurikulum, misalkan ini untuk melaksanakan menempelan untuk misal tugas ini yang harus dikerjain, pembuatan ini, mungkin itu Pak. Kalau Pak sekolah sih dukungan cukup, ya masih semangat aja Pak. Jadi dukungannya yang penuh dari rekan sejawat ya, lebih bisa dari wakil kurikulum juga, dari kepala sekolah udah pasti Pak ya. Oke, mungkin solusinya sudah kita dapat di penghujung, mungkin tinggal di penghujung nih Pak ya. Solusinya sudah dapat tadi. Kesimpulan apa yang bisa Pak Rosidi ambil nih dari sesi coaching kita hari ini Pak? Iya, baik Pak. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari kesimpulan ini, saya perlu koordinasi sama teman-teman, kolaborasi dengan teman sejawat untuk menyukseskan, bukan sukses ya, untuk mendukung apa yang beban yang besar ini dapat terlaksana dengan sebaik mungkin bagi saya. Baik, terima kasih Pak. Jadi intinya adalah kolaborasi Pak ya, kolaborasi yang konsisten, yang penuh dukungan dari teman supaya bisa berbagi Pak ya, yang tidak terlalu dibebani oleh Pak Rosidi semuanya Pak ya. Oke. Mungkin itulah Pak Rosidi untuk sesi coaching kita hari ini. Semoga rencana strategi Pak Rosidi tadi dapat terlaksana dengan baik, dengan lancar. Semoga bebannya tidak terlalu terbebani lagi, dan tetap semangat Pak Rosidi. Siap. Saya tutup. Selamat bekerja, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya Pak Ari ya, sebagai coaching ya. Tadi dalam proses coaching antara Pak Ari dan Pak Rosidi ya, yang pertama adalah sudah terlihat ya dari present atau kehadiran penuh ya, di mana Pak Ari itu memang benar-benar full ya, hadir dalam kegiatan coaching tersebut. Kemudian yang kedua tadi Pak Ari juga sudah mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa ya, yaitu dengan menyimak secara seksama ya tentang apa yang sedang dihadapi oleh Pak Rosidi di sekolahnya, yaitu tentang beban tugas di sekolah yang cukup berat ya, yaitu harus sebagai guru, kepala jurusan, pengurus barang, dan juga sekarang sedang mengikuti calon guru penggerak ya. Kemudian yang ketiga, Pak Ari juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang secara tidak langsung itu menstimulasi Pak Rosidi sebagai coach untuk memunculkan solusi ya atas permasalahan yang dihadapinya ya, sehingga tadi di akhir sesi itu sudah ketemu tentang solusi atas apa permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rosidi ya. Jadi kalau menurut saya sebagai pengamat, secara garis besar itu sudah terlihat semua untuk kompetensi inti dalam coaching tersebut ya. Nah, kemudian di sini kalau kita berdasarkan rubik itu, kalau menurut saya untuk skala penilaian 1 sampai 4 ya, jadi untuk Pak Ari sebagai coaching, kalau menurut saya itu sudah masuk di angka 4 ya, karena sudah memunculkan semua kompetensi ya. Jadi di sini sudah baik ya untuk praktek coachingnya. Kemudian nanti bisa diterapkan untuk di sekolah ya, dengan kawan-kawan guru yang memerlukan coaching ya dengan Pak Ari, jadi nanti sudah bisa diimplementasikan di sekolah Pak Ari ya. Oke, itu saja untuk proses coaching
ini ya nanti dilanjut untuk proses coaching yang sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang Pak. Siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat ya. Pak Rosidi, bagaimana perasaannya? Senang Pak hari ini, semangat. Senang, semangat ya. Oke, bagaimana Pak Yanuar? Alhamdulillah Pak, semangat lah untuk Semangat. hari ini ya. Oke, alhamdulillah semuanya terlihat semangat sekali ya. Jadi mohon waktunya. Jadi dalam sesi kali ini kita akan belajar untuk latihan coaching. Di sini berperan sebagai coach adalah Pak Rosidi dan sebagai coach adalah Pak Yanuar Tembodo. Nah, saya harapkan nanti muncul alur tirtanya ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sama tanggung jawab. Kemudian kompetensi yang tak kalah pentingnya harus muncul adalah pertama present, kehadiran penuh Pak Rosidia sebagai coach, kemudian mendengarkan aktif Pak Rosidia, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Mungkin itu yang akan kita capai nanti, berharap nanti semuanya berjalan lancar. Oke, silakan saya beri waktu paling tidak 15 menit ke depan untuk latihan coaching. Silakan Pak Rosidi, Pak Yanuar. Ya, makasih Pak Ari ya dalam kesempatan kepada saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Rosidi. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ada apa Pak yang Bapak ini rasanya perlu di-coaching yang sampaikan ke saya Pak? Oh ya Pak, terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktu ya. Kemarin kita kan sudah janjian ya. Saya mau ketemu Pak Rosidi hari ini ya karena ada yang ingin saya bicarakan lah dengan Pak Rosidi di sini ya selaku wakakurikulum ya di sekolah kita ya. Jadi ini Pak dalam kurikulum Merdeka ini itu kan ada ini ya Pak ya istilah pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Nah untuk saya pribadi sendiri itu saya masih belum memahami secara detail ya Pak bagaimana sih cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak, penerapannya di kelas itu Pak. Oh gitu. Jadi Pak Januar ingin bercerita tentang penerapan pembelajaran diferensiasi ya Pak ya? Iya Pak. Menarik sekali Pak itu untuk kita dalami pada proses coaching ini. Jadi apa yang ingin Pak sampaikan, yang ingin Pak Januar sampaikan, apa yang pertemuan pada hari ini? Ya Pak, untuk yang ingin saya sampaikan untuk pada pertemuan hari ini yaitu tadi Pak, saya ingin berdiskusi lah dengan Pak Rosidi mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi Pak, terutama bagaimana sih penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang ideal di kelas itu Pak, karena saya masih belum terlalu mengerti itu Pak. Jadi setelah pertemuan ini mudah-mudahan sih saya sudah ada sedikit gambaran lah tentang penerapan pembelajaran diferensiasi yang ideal Pak. Baiklah, kalau sebelumnya Pak bisa ceritakan apa yang masih membuat Pak Yanuar merasa belum mengerti atau paham tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Iya Pak. Jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, saya sudah mempelajari sebelumnya, cuman masih kurang referensi dan kurang contoh nyata ya. Jadi saya masih bingung itu ketika pembelajaran berdiferensiasi itu tentang asesmen diagnostiknya itu Pak. Kan ada yang namanya istilah asesmen diagnostik ya. Kemudian di di pembelajarannya itu ada yang namanya diferensiasi konten, diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk ya Pak. Kalau untuk produk mungkin sudah ada gambaran lah Pak, yaitu anak-anak itu diberikan pilihan untuk mengumpulkan tugasnya seperti apa. Tapi kalau untuk yang konten dan proses ini saya itu masih bingung Pak. Masih bingung ya Pak. Iya. Menurut Bapak dari skala penilaian yang kira-kira ya Pak ya, di levelnya ini dari 1 sampai 10 untuk pembelajaran referensi ini di berapa Pak udah nih sekarang? Jujur untuk nilai saya ketika diberikan skala 1 sampai 10 saya jujur mungkin masih di 5 Pak. Jadi masih masih cukup rendah lah pemahaman saya terhadap pembelajaran diferensiasi itu Pak. Oh 5 Pak ya? Iya. Ada
apakah akan ditingkatkan kan nanti Pak ya untuk misal 10 atau lebih tinggi lagi Pak ya pembelajarannya untuk jangan sampai di 5 aja Pak. Ya, nah rencana saya paling enggak ya untuk pemahaman saya di pembelajaran berdiferensiasi itu target saya sih 8 Pak. 8 bagi saya itu sudah cukup baik lah Baik, ya. dan juga ideal untuk penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Rencana Bapak itu nanti di pembelajaran semester berapa Pak akan menerapkan ini? Untuk penerapan pembelajaran diferensiasi ini rencana saya mulai secepatnya Pak. Mungkin di pertemuan di semester 2 ini mungkin akan langsung saya coba untuk terapkan di kelas Pak sambil belajar juga Pak tentunya iya. Pak. Bagus Pak. Iya. Memang harus diterapkan ya Pak ya. Jadi dan komitmen yang akan Bapak lakukan untuk penerapan ini Pak yang butuh dukungan komitmen dari teman-teman atau yang lain. Iya Pak, jadi komitmen saya di sini rencana saya ya Pak ya. Yang pertama untuk mengetahui sebelum menerapkan terlebih dahulu saya harus mengetahui tentang pembelajaran diferensiasi itu Pak. Mungkin saya akan cari informasi tentang pembelajaran diferensiasi tersebut di internet, di YouTube ya Pak. Kemudian yang kedua nanti saya akan coba menanyakan lah dengan kawan kita kan ada nih Pak Budi nih ya. Beliau kan sudah ikut guru penggerak ya sudah lulus ya. Di dalam guru penggerak kan ada yang namanya materi tentang pembelajaran diferensiasi. Mungkin saya akan coba untuk bertanya dan berdiskusi kepada Pak Budi tersebut ya untuk pembelajaran diferensiasi ya. Nanti siapa tahu mendapatkan masukan atau umpan balik dari Pak Budi itu Pak. Itu harus Pak untuk menambah Bapak tadi untuk referensinya. Baik Pak, mungkin menurut Bapak udah cukup nggak untuk coaching hari ini Pak untuk tujuan ini? Apa perlu ditambah lagi Pak? Ya menurut saya sih untuk coaching hari ini tuh sudah cukup lah ya Pak ya. Saya sudah ada gambaran lah untuk solusi atas permasalahan yang saya hadapi nih Pak. Jadi nanti tadi solusinya cobalah nanti saya akan belajar sendiri secara mandiri ya di internet, di YouTube. Kemudian saya juga akan bertanya atau berdiskusi kepada Pak Budi ya yang sebelumnya itu sudah mempelajarinya di guru penggerak itu Pak. Pertama tadi ya. Mungkin itu untuk pertemuan kita untuk coaching hari ini. Terima kasih Pak Januar. Semoga tetap semangat untuk pembelajaran diferensiasi berikutnya ke teman-teman yang lain untuk proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu aja Pak Hari untuk diskusinya. Ya, oke, terima kasih Pak Rosidi dan Pak Januar atas praktik coachingnya untuk hari ini. Ini beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Rosidi terkhusus ya. Jadi yang pertama dalam kompetensi tadi dari 3 Pak ya, dari present, mendengarkan aktif, sama mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah tiga-tiganya sudah Bapak lakukan tadi? Sudah Pak, kalau saya lakukan tadi pertanyaannya sama ketiga-tiganya udah untuk kompetensi itu. Oke, jadi dari catatan saya tadi, jadi memang tadi terlihat tadi Bapaknya mendengarkan dengan aktif ya, dengan terasa tadi. Saya lihat Pak Rosidi mencatat beberapa poin penting yang disampaikan oleh Pak Januar. Kemudian kesepakatan di awal itu mengenai mencari solusi belajar diferensiasi dari Pak Januar sebagai coach itu di akhir tercapai Pak ya tadi, dari mencari referensi, belajar dengan nama berkolaborasi tadi Pak ya. Saya terlihat tadi sudah cukup baik. Kalau misalkan kita menggunakan skala 1-4, keberhasilan dari coaching kita kali ini itu saya sebagai pengamat beri angka 4. Karena semua kompetensi inti dan solusi tadi sudah muncul semua, alutirtanya sudah ada semua. Oke Pak ya. Kalau yang terakhir Pak, untuk kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Menurut Pak Rosidi yang harus Bapak tambahkan? Iya, kompetensi yang perlu tambahkan mungkin kita perlu nambahkan ya pertanyaan bobot mungkin Pak ya, yang perlu ditambahkan lebih dalam lagi, nanti akhir dapat yang diinginkan itu. Oke, baik. Mungkin ya pertanyaan bobotnya akan ditambahkan Pak ya. Oke, siap. Mungkin proses dari coaching kita hari ini cukup Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga tetap semangat menjalankan proses CGP kita angkatan 7 hari ini.
Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar CGP Angkatan 7 untuk Pak Ari, Pak Yanuar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Rusidi. Baik, Pak Rusidi. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita akan melaksanakan proses coaching untuk tugas saya di sini sebagai pengamat, kemudian Pak Yanuar sebagai coach, kemudian Pak Ari sebagai coachee. Baik, pada proses berikutnya kalian akan melakukan coaching dengan melakukan melalui alur tita, di mana alur tita tadi ada menentukan tujuan, kemudian identifikasi, ketiganya rencana aksi, dan keempat ada tanggung jawab. Nah, kemudian yang di dalam ini ada kompetensi yang harus kalian munculkan, yaitu kompetensi yang pertama mendengarkan secara penuh atau present. Yang kedua memberikan atau mendengarkan mendengarkan dengan penuh rasa, mendengar aktif ya. Ya, maksudnya yang ketiganya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk coach dan coachingnya kami beri kesempatan untuk melakukan coaching. Silahkan Pak Yanuar. Oke. Oke, assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Yanuar. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya, alhamdulillah ya, sehat baik ya. Sehat Pak. Kemarin Pak Ari itu ini ya ngabarin saya ya via WA ya, katanya ada yang ingin didiskusikan ya Pak Ari ya. Iya betul Pak. Jadi kemarin kita buat janji Pak ya. Jadi alhamdulillah terima kasih atas waktunya Pak Yanuar. Jadi saya itu ingin berdiskusi Pak mengenai rendahnya motivasi belajar di kelas saya ampuh di sekolah saya Pak. Itu yang saya hadapi, sepertinya harus saya diskusikan dengan Pak Yanuar. Oh gitu ya Pak ya, tentang rendahnya motivasi belajar siswa ya Pak ya. Iya betul Pak. Menarik sekali tuh Pak ya topiknya ya, karena untuk motivasi belajar siswa itu mungkin tidak hanya di sekolah Pak Ari saja ya. Jadi mungkin ada di beberapa sekolah yang lain itu seringkali menjadi masalah utama ya untuk motivasi belajar murid tersebut ya. Jadi menarik sekali Pak topiknya itu Pak. Jadi kira-kira nih Pak Ari ya, setelah pertemuan pada hari ini nih, kira-kira apa yang Pak Ari harapkan nih setelah pertemuan pada hari ini? Oke, jadi saya berharap setelah diskusi dengan Pak Yanuar, saya menemukan strategi pembelajaran yang menarik yang memang dibutuhkan oleh siswa, sehingga motivasi belajar siswanya lebih baik Pak, lebih meningkat. Jadi Pak Ari setelah pertemuan pada hari ini tuh ingin ya mendapatkan pemecahan ya atau solusi bagaimana strategi pembelajaran yang meningkatkan motivasi belajar siswa atau murid ya. Nah di sini kira-kira nih ya menurut Pak Ari ya untuk meningkatkan motivasi belajar murid atau siswa, kira-kira apa rencana yang akan Pak Ari lakukan? Oke, jadi kalau melihat situasi siswa saya Pak ya, jadi mereka itu sering ngantuk di kelas, sering izin toilet misalkan, sering sekali Pak. Atau lebih parah lagi ya bolos tadi Pak. Nah, mungkin saya akan mencoba bagaimana untuk supaya belajar ke sekolah itu menarik Pak. Jadi merekanya mindfulness di kelas Pak. Jadi supaya mindfulness, saya kira kenapa mereka tidak mindfulness, kemungkinan besar itu karena mereka merasa tidak butuh dengan belajar itu Pak. Jadi saya mempunyai keinginan supaya nanti pembelajarannya memang berdasarkan kebutuhan siswa Pak. Mungkin bahasa yang sekarang ini namanya pembelajaran berdiferensiasi Pak. Begitu Pak. Oh iya. Jadi rencana akan menerapkan pembelajaran yang berbasis kebutuhan siswa ya. Atau sekarang yang lagi hype itu adalah pembelajaran diferensiasi ya. Bagus sekali itu Pak ya. Untuk ide dari penerapan pembelajaran diferensiasi itu ya, karena pembelajaran diferensiasi itu yang sedang digalakkan pemerintah dalam kurikulum Merdeka ini ya. Jadi bagus sekali Pak Ari dalam menangkap atau untuk mensiasati solusi atas motivasi belajar siswa yang rendah ya itu ya Pak ya. Nah tadi kan sudah nih
Pak Ari akan melakukan penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas nih. Nah, kira-kira Pak Ari itu sudah memahami penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas belum itu, Pak? Oke, jadi selama ini saya baru dalam bentuk referensi misalkan dari YouTube, Pak. Kemudian saya juga melalui literasi langsung ke guru yang sudah menerapkan, karena kebetulan Pak tahun kemarin itu di sekolah kami ada yang memang dari guru penggerak Pak, udah angkatan 4. Jadi saya diskusi langsung kepada guru yang bersangkutan bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi. Alhamdulillah saya dapat benang merahnya. Ternyata memang selama ini saya hanya mengajar itu berdasarkan keinginan saya, bukan keinginan murid. Kebutuhan saya karena mengejar target dari kurikulum, sedangkan tidak memperhatikan lagi yang namanya kebutuhan murid. Mungkin di jurusan tertentu seperti saya mengajar di TKR, mengajar fisika itu tidak harus berupa teori, mungkin harus diterapkan juga yang sangkut pautnya dengan kompetensi kejuruan mereka, Pak. Jadi mungkin dari dukungan dari referensi, alhamdulillah banyak, Pak. Dari YouTube bisa saya dapatkan, alhamdulillah. Kemudian yang kedua dari guru penggerak tahun kemarin, Pak. Nah, jadi saya sudah udah benang merahnya sudah dapat, Pak. Oh iya, oke ya. Jadi benang merahnya udah dapat ya, Pak ya. Iya. Tentang pembelajaran diferensiasi itu, kemudian sudah ada rencana ya, untuk mempelajari lebih dalam tentang pembelajaran diferensiasi itu ya, Pak ya. Nah, sebelum menerapkan pembelajaran diferensiasi itu ya, Pak Ari mungkin sudah mempelajarinya ya. Nah, kira-kira yang ingin saya tanyakan, kalau skala 1 sampai 10 nih, pemahaman Pak Ari untuk penerapan pembelajaran diferensiasi itu berapa, Pak? Sekarang? Kira-kira baru di peringkat di angka 6 mungkin, Pak. Angka 6. Di angka 6 ya, Pak ya? Iya. Oke, sudah ada dasarnya lah sebenarnya, Pak ya, untuk di angka 6 itu ya, Pak ya, sudah ada benang merah. sudah ada benang merah, sudah cukup bagus juga. Nah, kira-kira nih biar lebih matang lagi nih ketika nanti penerapannya di kelas nih, kira-kira Pak Ari itu ingin meningkatkannya di skala skor sampai berapa nih? Oke, saya berharap melalui coaching ini, Pak, mungkin saya berharap bisa di angka 9, Pak. Jadi bisa benar-benar paham dan bisa melakukan rencana aksi yang benar, Pak. Untuk meningkatkan motivasi belajar anak saya, Pak. Oh iya, oke. Jadi di angka 9 ya 9. Untuk Pak Ari ya, ingin memperdalam lagi tentang penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas itu ya. Jadi betul. Itu sudah skor yang cukup tinggi ya. Jadi nanti ketika melakukan penerapan di kelas itu sudah matang dan maksimal itu untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi tersebut ya. Nah, kira-kira nih Pak Ari itu butuh waktu berapa lama nih untuk melakukan pembelajaran agar siswa tersebut itu meningkat motivasi belajarnya, targetnya merubah siswa tersebut dari yang awalnya motivasinya rendah sampai ke motivasinya itu sedang bahkan tinggi itu, Pak. Oke. Jadi saya berharap sih pada saat akhir itu mereka sudah dapat menikmati belajar mereka, Pak. Jadi saya akan coba mulai pembelajaran saya besok, Pak. Jadi hari ini mungkin saya akan berdiskusi lagi kembali ke rekan guru CGP, kemudian saya mengamati videonya, kemudian saya berharap nanti mulai pembelajaran besok saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin akan terlihat setelah mungkin selesai pembelajaran tersebut, kita sebut namanya siklus lah, Pak ya. Siklus pertama saya akan coba untuk coaching kembali, diskusi kembali kepada guru penggerak tersebut, apakah ada kekurangan, apakah ada yang harus saya tambahkan di sana, supaya mungkin dalam prosesnya akan terlihat peningkatan motivasi belajar tersebut, Pak, pada anak saya. Oh ya, begitu ya, Pak ya. Betul, jadi Pak, nanti akan belajar dari rekan ya yang sudah terlebih dahulu menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas ya, Pak ya. Kemudian mungkin saling memberikan observasi tadi ya, Pak ya, dengan rekan guru tersebut. Nanti pada akhirnya di akhir siklus itu akan memberikan umpan balik ya, refleksi dan umpan balik atas apa yang pembelajaran yang Pak Ari lakukan ya. Jadi nanti akan ada perbaikan-perbaikan ya. Betul. Oke, ya bagus sekali, Pak, untuk untuk rencananya ya, Pak ya. Ya, untuk demi meningkatkan motivasi belajar siswa ya, Pak ya. Jadi mudah-mudahan
usaha dan upaya Pak Ari Ya. itu nanti dilancarkan ya, Amin. dan mendapat hasil yang sesuai dengan harapan Pak Ari ya. Amin. Oke, jadi Pak Ari ya, kira-kira nih apa yang Pak Ari dapatkan nih pada pertemuan hari ini? Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak ya atas diskusi hari ini. Jadi apa yang bisa saya dapat ambil kesimpulannya? Jadi pertama, memang situasi di lapangan motivasi belajar saya sedikit rendah Pak ya. Jadi perlu saya tingkatkan. Saya memiliki strategi itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana saya menerapkan? Yang pertama saya coba mencari referensi dari YouTube, dari rekan sejawat, terutama yang guru penggerak pada angkatan sebelumnya. Kemudian saya coba untuk mencoba berkolaborasi dengan kawan-kawan untuk mengobservasi pembelajaran saya di kelas. Saya juga meminta umpan balik, refleksi dan umpan balik saya, sehingga pada saat pembelajaran selanjutnya akan lebih baik dan tampak peningkatan motivasi belajar yang saya harapkan. Mungkin itu Pak. Oh begitu ya Pak ya, jadi sudah ketemu solusinya ya Pak ya, secara garis besar ya Pak ya. Betul. Atas permasalahan Pak Ari hadapi ya. Nah di sini nih kita sudah sampai di akhir nih ya Pak Ari ya. Nah kira-kira sekarang perasaan Pak Ari gimana nih setelah pertemuan hari ini nih, gimana nih perasaannya? Ya, jadi kalau perasaan saya merasa lebih lega Pak ya, karena sebelumnya saya merasa perlu diskusi, perlu curhat, perlu mencari strategi yang harus saya ambil supaya masalah saya selesai. Dan alhamdulillah pada saat ini diskusinya sangat-sangat berjalan dengan baik, sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi saya merasa senang Pak sekarang. Oke, alhamdulillah ya Pak ya, saya juga ikut senang lah. Sedikit banyak itu dapat menjadi teman cerita atau curhat Pak Ari ya, ketika menghadapi suatu permasalahan ya. Lain kali jika ada yang ingin diceritakan, jangan sungkan-sungkan ya Pak ya, langsung hubungi saja, nanti kita bikin jadwal untuk pertemuan ya, untuk kita berdiskusi. Oke, ada lagi enggak Pak Ari yang kira-kira yang dibicarakan? Saya rasa untuk kali ini cukup Pak. Saya ucapkan terima kasih atas diskusinya Pak. Oke, sama-sama ya Pak Ari ya. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih atas alhamdulillah untuk pertemuan coaching kita untuk hari ini. Dari hasil pengamatan saya untuk Pak Ari dan Pak Yanuar, yaitu Pak Yanuar sebagai coach dan Pak Ari sebagai coachingnya, tadi saya sudah mengamati dari hasil pengamatan saya bahwa tadi sudah memunculkan 3 kompetensi yang ingin diharapkan, yaitu tadi mendengarkan, kemudian dengar aktif, kemudian dengan present, dan kemudian dengan penyampaian robot sudah pada kemudian sudah mengikuti alur tirta, kemudian tadi sudah menghindari asumsi-asumsi yang dari asosiasi dan menjas yang jangan sampai kita munculkan ketika melakukan coaching. Jadi sudah Bapak, kemudian sangat baik menurut saya amat. Kalau dia tidak nilai, mungkin saya kasih nilai 4 untuk coaching hari ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.